Yo guys, what's up? Welcome back to me, Riz25 di sini. Pakai sarung tangan dulu lah. BTW gua kali ini recordnya pakai GoPro, tapi gua pakai mic eksternal dari handphone karena mic GoPro gua masih rada kresek-kresek. Jadi kali ini kita mau bakalan cobain motor legendaris, motor langka. Ini kuncinya dari Honda, yaitu NSR 150R. Ini punya gua atas nama gua sendiri, habis saya restorasi. Jadi ini konsepnya gua restorasi orisinil, tapi catnya warna hijau, tapi gua bikin liverinya NSR SP. Jadi kalau yang belum tahu, NSR itu ada 3 seri kalau nggak salah. NSR R ini masih CBU, completely build up. Terus NSR 150 RR itu gue lupa deh, itu masih completely CBU apa enggak sih. Terus ada NSR RR Astra. Oh ya, NSR RR Astra kalau nggak salah tuh udah Rakita, udah produksi Indonesia. Abis selesai itu baru keluar yang paling jor-jorannya, yang paling mantap tuh NSR 150 SP. Lumayan lah dapat NSR generasi pertama, tapi walaupun bukan NSR yang mahalnya, setidaknya dapat lah NSR gue. Jadi ini motor pajaknya hidup, habis restorasi mesin oke. Mau gue jual, ntar pantau aja di IG gue, yaitu apa IG gue lupa. _realistic, sampai jarangnya gue sebutin di YouTube gue. Sama mungkin kalau mau lihat harga motor ini bisa dicek di menolak_retro, atau motor-motor gue yang lain kayak RX King, Force One tuh juga dijual di sini di menolak_retro. Oke. Mungkin coba kita langsung aja bawa jalan. Voltmeter wajib, ntar gue jelasin. Ini hidup. Yuk. Humans. Masih record kah? Yuk. Kuy jalan nyobain. Bentar, nggak ada yang tinggalkan dah. Yuk jalan. Oke. Jadi ini motor kan habis selesai gue restorasi, mau gue jual karena gue nggak terlalu suka. Bukan terlalu, kalau SP sih mungkin gue suka, bakal gue tahan. Tapi ini karena NSR 150R, NSR lama yang harganya juga ya bakal naik terus, tapi tidak wah SP. Ini mau gue jual aja, gue pengen cari yang agak gedean lah bodinya, ini terlalu ramping buat gue. Sama jadi kan NSR itu ada 4 seri tadi ya gue sebutin ya. Nah ini dari semua NSR yang gue sebutin ini, NSR gue kan single R itu single R itu generasi pertama dari NSR 150 ya. Jadi dia itu torsi sama itunya gue lupa horsepowernya. Tapi yang jelas makin muda tahunnya dia makin tinggi speknya. Kalau nggak salah begitu gue lihat di Wikipedia ya, kalau nggak salah. Nah untuk motor ini perawatannya gimana sih? Untuk mesin sih ya, karena NSR ya bisa kita sebut motor gelap. Maksudnya motor gelap di sini motor langka lah. Nah NSR di sini untuk spare partnya lumayan susah dan mahal, sumpah mahal. Masanya Sahara atau pistonnya sama ring Sahara sama ring pistonnya itu kita beli yang baru nih, tapi ini old stock gitu kan, harganya bisa sampai sejutaan. Tapi kalau kita beli merek film itu kisaran 500-400an, tergantung OS nya juga. Untuk mesin dia aman, tapi kalau untuk kelistrikan nih, motor ini rewel banget di kelistrikan.
kelistrikannya rewel banget. Rewelnya kenapa? Jadi motor ini dia itu kayak ada dua CDI, tapi sebenarnya si satu lagi bukan CDI. Jadi gini, kalau kalian tahu Kawasaki Ninja 2 tak RR, SS, S atau R gitu kan. Nah, mereka kan pakai teknologi kips. Jadi di RPM berapa katupnya si mesin membuka jadi lebih lebar kan. Nah, kalau di Ninja kips itu namanya kan kips kalau di Ninja. Kalau di Ninja itu kipsnya itu kipsnya gimana sih ya? Ya, kipsnya pembukaan valve-nya itu berdasarkan dari kerja mesin. Tapi kalau NSR ini berdasarkan bekerjaannya dari kelistrikan. Jadi makanya NSR itu chipsnya ada dua, CDI-nya ada dua, satu CDI untuk mesin, satu untuk motor, satu lagi chip untuk valve itu pembuka katup mesin. Makanya motor ini gue bilang kelistrikannya rewel banget. Chipnya aja itu bekas servisan itu bisa 500-an, bukan baru sih, bekas copotan tanpa bukan servisan itu kisaran 1,2 sampai 1,3 juta. Nah, kalau misalnya kalian pengen naik spek, misalnya ini kan single R ya, CDI sama chipnya tuh beda tuh, dipisah. Tapi kalau kita udah bahas ke NSR SP yang pakai Pro Arm, yang armnya tuh cuma satu batang sebelah kiri kayak boge-boge gitulah, itu chip dan CDI-nya digabung. Jadi kalau kalian tahu kan tadi single R itu kan dua box tuh, chip dan CDI. Kalau di di NSR SP itu seboxnya cuma satu ya digabung, chip sama CDI digabung. Jadi ntar gue muter dulu sini. Jadi kalau kalian misalnya punya NSR R nih, single R, mau mau servis CDI atau chipnya. Kalau R ini agak susah nyari chipnya, soalnya barangnya langka juga. Untuk chip kelistrikan itu jarang yang jual. Jadi kalau kalian mau cari chipnya aja bisa, tapi itu agak susah. Tapi kalau gue saranin sih ganti ke CDI dan chipnya NSR SP. Lumayan kok. Kalau tadi gue bilang tadi kan, kalau punya CDI-nya NSR R dan chipnya itu bisa 1,3 1,4 1,3 bekas. Nah, kalian kalau pakai NSR SP kalian bisa naik DK speednya, DK powernya, sama torsinya juga lebih panjang. Ngaruh loh. Harganya punya NSR SP tuh gue pasaran gue cek 1,5 1,6 gitu. Nah, jadi kalau kalian mau pasang CDI chip NSR SP ke NSR single R, kalian butuh dua soket CDI Shogun. Jadi dia soketnya itu sama dengan CDI Shogun. Jadi kalian tinggal beli aja soket CDI Shogun 2 piece. Nah, tinggal bawa ke bengkel NSR ya. Gue saranin bengkel NSR, soalnya bengkel motor ini agak susah nih cari bengkelnya. Nah, terus gue bilang ini voltmeter kenapa penting banget. Voltmeter ini jadi kan kalau kalian tahu fungsi voltmeter itu kan untuk cek arus tegangan aki. Nah, karena tadi gue bilang RC valve itu, kalau di sini kan kalau Ninja Clips, kalau NSR namanya RC valve. Nah, RC valve ini kan dari kelistrikan. Nah, berarti kan dari aki. Aki kau usahakan kalau bisa jangan di bawah 10 volt. 13, 14 masih oke. Kalau udah 17 sampai 18 volt itu kemungkinan over voltage, jadi bisa ngebakar chip dan CDI. Nah, itu bisa bikin rusak tuh. Maka harus hati-hati. Gesek. Ya, coba kita mau ngebut.
setan, napasnya panjang banget setan. Mantep cuy, napas ya panjang. Untuk spare part lain selain mesin misalnya kayak cakram, master rem, sama kampas ban, kampas kopling, plat kopling, apalagi ya, itu masih bisa pakai substitusi motor Honda. Oh nggak salah, kampas rem depan belakang masih bisa pakai punya Supra X ya, kalau nggak salah Supra X dan Tiger dan sejenisnya. Cakram depan pakai Supra, cakram depan pakai Tiger, cakram belakang pakai Supra X. Supra yang cakram belakangnya bisa kabel speedometer bisa pakai punya Tiger. RPM gue lupa pakai punya apa. Untuk karbu ini masih PE26. Yang udah PE28 itu NSR SP. PE26 berarti itu sama dengan King, kalau nggak salah ya, setahu gua. Dan apalagi, oh ya, motor ini pada zaman dulu kalau single air itu keluar harganya 11 sampai 13 juta gitu, gue lupa, build up. Nah, motor ini bisa dibilang motor gimana, motor sultan zaman dulu lah ya, karena fitur yang dikasih itu banyak. Jadi ini udah RC5 tadi itu salah satunya, dan radiator. Nah, itu kan tadi kelebihannya. Dan ini DNA gennya itu make punya, kalau kalian tahu ikutin MotoGP, Nick Johan, NSR 500 MotoGP dari tahun 88 sampai 97 apa 98 gitu, dia masih pakai NSR 2 tak. Nah, kapan lagi kalian bisa lihat Honda 2 tak? Coba kalian lihat motor merek Honda 2 tak mana lagi? Jarang, pasti jarang lah. Bukan Honda Sonic, apa yang modelan Novades. Nah, Novades itu kan Honda tuh, itu juga susah banget. Novades, Novatena, NSR, ini aja NSR 150 udah gelap, apalagi punya NSR 2,5 punya yang pernah di review sama Gani Rahman, itu mah gila lagi. Ya, kita budget lagi. RPM-nya anjrit 12.000 gila loh. Anjir lah, RPM-nya 12.000, nggak ngotak ini motor. Gue yakin ini di lawan sama King masih menang ini. Motor nggak ngotak ini, serius. Motor tak ngotak, powernya gila banget ya, sumpah. Wah, ini dibanding King gua nih, napasnya panjangan ini, tapi torsinya, nah ini kekurangannya NSR ini, dia tuh apa ya, torsinya kurang, napasnya gokil.
Nah, bedanya dengan Aero King kan nggak pakai apa namanya konsep-konsep kayak RC5 dan segala macam gitu kan. Nah, jadi Aero King itu langsung buka full di berapa gitu, langsung ngebuka full. Nah, kalau ini kan pakai konsep yang di RPM 7000, 8000, RC5 itu tinggal di setting bisa ngebuka kan. Nah, yang bikin gue nggak sukanya ini, oke lah bisa kita oprek mesin, tapi kan mahal, kan spare part juga mahal. Nggak sukanya gue dari ini torsinya nggak ada, bukan nggak ada sih. Misal nih kalian bawa cornering speeding di letter S nih, kalian kalau dibandingin misal kalian udah terbiasa bawa 2 tak ya, bawa 2 tak cornering 2 tak dengan cornering 4 tak kan beda-beda itu. Kalian kalau bawa dengan Aero King, kita aduin aja lah bawa cornering 2 tak dengan Aero King ini. Aero King itu kita cuman mainin kopling dan gas. Nah, sementara maksudnya Aero King main kopling dan gas itu nggak perlu ditahan gasnya, kalian cuman imbangin dengan koplingnya aja kan. Nah, NSR kalian kalau misalnya tikungan letter S gitu ya, atau nggak usah letter S deh, tikungan berapa derajat gitu ya, 60 apa 90 derajat jalannya ya, bukan badannya, jalannya itu ini gasnya harus ditahan di 6000 atau enggak 5000. Nah, setelah baru mau masuk inner tikungan nih, in dari tikungan, nah itu gas ditahan tuh 4000 5000 NS kalau bawa tikungan NSR ya. Nah, kalau setelah outernya itu baru kopling yang dilepas. Anehnya begitu, karena NSR ini torsinya tidak ada sama sekali. Bukan tidak ada sih, torsinya nggak nendang lah, kurang pol. Tapi napasnya pol enak pol dibalik ding. Sumpah enak banget ini motor kalau dibawa trek panjang. Wah, sumpah sih, gue yakin Ninja, Aero King, Force One, apalagi kalau dibawa adu trek 900 meter atau berapa lah, 1 kilo gitu kan, atau berapa dibawa drag ini, wah anjing ini menang. Kalah itu yang lain-lain gue yakin nih. Oke guys, mungkin video kali ini sampai di situ saja. Don't forget like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa kalian mungkin yang mau tahu tentang motor ini dijual berapa, dan motor-motor gua yang lain, motor Aero King, Force One gua sama RGR gua mau gue jual, ntar kami soon review RGR ya. Bisa follow Instagram jualan gua yaitu menolak_retro. Dan yang mau tahu gimana restorasi RZR dan RGR gua, bisa follow Instagram pribadi gua yaitu non_realistic. Oke guys, see you on next video. Bye bye. Stay on track, better. Anjir parah disusul gua.